Bahkan hari ini kita tidak akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, tapi akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Hari Minggu kemarin kita dengar sharing dari mentor kita Bang Jo, dan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya mau membagikan berkat ini buat teman-teman di Lala Talks. Di pandemic situation seperti ini, banyak orang yang kita jumpai itu ternyata mereka itu sangat sangat merasa fear, ketakutan, loneliness. Terus mereka juga nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan karena segala sesuatu jadi berubah di sekitar kita. Tetapi dari hari Minggu yang kemarin kita dengar firman dari Bang Jo, it's very encouraging, dan ini ada baiknya untuk teman-teman semua menyaksikannya dan mendengarkannya. Saya berharap berkat ini sampai kepada kalian. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa ketemu lagi secara online, dan ini merupakan sebuah kesempatan paling baik untuk kita bisa kembali lagi menerima kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Saya harus katakan kepada saudara, saya saja yang menyampaikan firman Tuhan itu seringkali dikuatkan oleh apa yang saya sampaikan sendiri atau dari apa yang orang-orang saksikan lewat semuanya ini. Saya melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang baik di tengah-tengah kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Ayatnya biasa sekali dalam Filipi pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Sudah boleh baca tentunya sampai ayatnya yang ke-9. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Entah sudah berapa kali kita mendengarkan khotbah-khotbah ini, tapi gak usah khawatir, saya hanya akan mulai dengan ayat ini. Selebihnya kita akan menyentuh langsung masalah-masalah yang terjadi dengan kita seputar pandemi ini dan bagaimana kita bereaksi sesuai firman Tuhan dengannya. Oke, jadi kita baca dulu sekarang ayatnya yang keempat, Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 deh, langsung. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Bersukacitalah. Haleluya. Sebuah perintah dari Tuhan buat kita, bersukacitalah. Jangan sampai hilang sukacita kita. Sukacita harus tetap penuh. Haleluya. Sukacita ini bukan produk dunia. Sukacita ini adalah produk dari Tuhan. Sukacita ini adalah produk dari kerajaan Allah. Dunia boleh punya kesenangan, dunia boleh tertawa, tapi sukacita dari kerajaan Allah itu memberi kekuatan dalam kesesakan yang memampukan kita dapat bereaksi positif atau bersyukur di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi. Jadi sukacita itu bagus buat kita, betul ya? Terus kemudian dikatakan begini, setelah bersukacita, bayangkan Paulus 2 kali berulang, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi tidak ada kesempatan untuk tidak bersukacita. Sekarang tolong senyumin saya di screen saudara. Bolehkah saya melihat senyum saudara? Haleluya. Saya lihat Ibu Seli tersenyum. Saya lihat semua teman-teman tersenyum. Puji Tuhan. Yang lewat IG ataupun lewat page, tersenyumlah.
bahagialah karena ini perintah dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintah, umatnya bersuka cita. Masih ingat lagu itu? The Lord reigns, let the earth rejoice. Kalau Tuhan memerintah, kita pasti bersuka cita. Kemudian yang kedua dia berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Apakah kebaikan hati saudara sudah diketahui oleh semua orang? Yuk, mulai tunjukkan kebaikan yang ada di dalam kita. Oh, mungkin kita dasarnya nggak baik, tapi percayalah, Yesus sudah membuat kita jadi pribadi-pribadi yang baik. Saudara adalah orang-orang yang baik karena Tuhan saudara baik. Haleluya. Kita semua adalah orang baik. Biar kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, nyatakan kebaikan hatimu. Nyatakan kebaikan hatimu. Kita perlu. Dia bilang ini Tuhan sudah dekat. Jangan tahan kebaikan untuk diri saudara sendiri. Hanya untuk kelompok saudara dan klik saudara. Biar orang lain mengetahui kebaikan Tuhan. Baru kemudian dia beritahu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Artinya, di tengah-tengah pandemi ini, kita harusnya bisa langsung mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kita selalu harus dapat langsung menemukan jawaban terhadap apa saja yang kita alami kepada Tuhan. Jadi jangan izinkan masalah ini, jangan izinkan stres ini, jangan berita-berita yang datang ini menekan saudara, membuat saudara kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kebaikan untuk orang lain. Saudara tertekan. Tapi enggak, Alkitab bilang nyatakanlah itu kepada Tuhan, jangan khawatir. Nyatakanlah itu kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan melakukan bahagiannya. Kita harus penuh dengan ucapan syukur. Kemudian ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu dibilang begitu, ya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selebihnya ada beberapa hal yang saya mau katakan kepada saudara. Izinkan Tuhan memerintah di dalam pemikiran saudara dan di dalam hati saudara. Damai sejahtera Tuhan ini yang kita perlu sekali. Baru kemudian ini, saudara baca cara pikir kita perlu mengalami perubahan. Dan seterusnya, lihat saja. ada 8 kata di dalamnya. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Kemudian ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat. Coba lihat itu. Pelajari, terima, dengar, dan lihat. Ini yang kita sebut dengan keteladanan hamba-hamba Tuhan, keteladanan pemimpin-pemimpin, keteladanan Yesus, keteladanan Paulus yang dia coba nyatakan kepada kita. Ini yang disebut dengan paradigma. Kalau kita sudah pelajari, kita terima, kita dengar, dan kita lihat. Nah, dia bilang begini, lakukanlah itu. Jadi dia mau bilang, lakukanlah apa yang sudah ketahui, yang sudah belajar dari firman Tuhan. Lakukan itu. Ya. Kita lebih banyak panik daripada melakukan. Yuk kita lakukan itu. Nah, sekarang saya ingin sekali untuk tackle beberapa hal dengan kita sekalian. Setelah firman Tuhan tadi yang menguatkan dan menghibur kita, saya ingin sekali kita membahas beberapa hal. Oke, saya akan sebut kata ini pada saudara. Dan saya berharap saudara coba untuk memikirkannya. Kalau saya bilang kata ini, saudara ngerti nggak? Conspiracy theory. Teori konspirasi. Tahu nggak? Sekarang ini di media sosial konspirasi teori banyak sekali, ya kan? Kita juga kemudian bahas, yang benar yang mana sih? Benarkah sih dia itu yang udah tahu ada virus, ada pandemi 5 tahun yang lalu? Benarkah dia atau tidak? Orang kemudian mulai menghubung-hubungkan dengan antikristus lah, mulai menghubungkan dengan apa-apalah. Saya mau beritahu kepada saudara, kita tidak perlu terpancing dengan itu semuanya. Sebab mari saya beritahu how this conspiracy theory work. Bagaimana dia bekerja sebenarnya supaya saudara tidak gampang termakan olehnya. Nah, coba kita lihat dulu. Secara logis, waktu kita masuk ke pandemi ini, saudara kan ada tak tahu. Udah pasti kalau saya sebut 3 hal ini, saudara pasti berkata, iya, gue pasti mikir itu. Saya juga mikir itu. Apa itu? Yang pertama adalah orang pasti takut, betul nggak? Takut.
Yang kedua, orang diisolasi. Orang jadi lonely. Orang jadi kesepian. Ya. Kalau sudah takut dan kesepian, itu sudah haleluya sekali itu. Itu frustrasinya udah berat banget. Ya. Frustrasinya sudah tertekan sekali. Sudah yang pertama fear, yang kedua lonely, orang isolate sendiri. Di rumah yang dia lihat istrinya kalau hubungannya nggak baik, dia akan berkata dia lagi, aduh dia lagi, mulai bosan, mulai tergesek, mulai marah, mulai nongol. Frustrasinya sebenarnya karena fear and lonely. Tapi yang ketiga ini yang nggak nyaman. Yang ketiga adalah ketidakpastian, uncertainty. So fear, lonely, and uncertainty. Betul nggak? Kita nggak pasti. Ya ampun, nggak pasti banget kita. Nggak pastinya mulai kita pikir ini. Dunia pasti beda ya. Mulai ada normal baru ya. Mulai ada kebiasaan baru ya. Of course, we are going to live in a very different world. Kita akan tinggal nanti di dunia yang sama sekali berbeda. Sistemnya bakal berbeda. Pendekatannya bakal berbeda. Sudah pasti. Akan tetapi kan kita sebagai orang percaya tahu bahwa ada yang tidak pernah berubah. Ada yang kekal, yaitu firman Tuhan. Bagi kita orang percaya harus tetap ada di bawah pengaruh firman Tuhan. Alkitab berkata langit dan bumi bahkan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Segala sesuatu akan hancur, ke orang yang bertahan sampai akhir mereka akan diselamatkan. Kata-kata itu harusnya dapat menolong kita. Ada yang berkata, ekonomi gimana ya? Waduh, belum apa-apa sudah muncul kata-kata yang saya dengar. Mampus deh, mati gua. Gimana nih? Ada apa ini? Kita kemudian mulai bereaksi yang tidak nyaman. Nah, mari saya beritahu pada saudara. Hello, manusia yang berdosa itu selalu mencari penyebab. Mereka coba mencari penyebab. Nah, di tengah-tengah tiga hal ini, bayangkan ketakutan, kesepian, dan seluruhnya. Teman mereka apa? Boleh kita jawab? Media, bapak-bapak. Teman terdekat kalau kita tidak merapat ke Roh Kudus dan kepada firman Tuhan dalam fellowship yang intim, kita akan sangat akrab dengan media. Saking akrabnya kita dengan media, media telah merupakan suara Tuhan buat kita. Media mulai determine sikap-sikap kita. Media mulai memutuskan kita mau pergi kemana dan bikin apa. Semuanya serba media. Nah, kita kemudian mulai kehilangan arah dalam kehidupan ini. Orientasi kita sudah berpindah. Nah, mari saya beritahu. Kalau sudah fear, sudah takut. Yang kedua, sudah kesepian. Yang ketiga, sudah tidak pasti masa depan mau jadi apa. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ekonominya mau jadi apa, hidupnya mau jadi apa. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, diam-diam di dalam kita. Ini dia ini. These three things bisa menyebabkan frustrasi. Frustrasi bisa menimbulkan kemarahan. Apa ciri dari orang yang marah? Ciri dari orang yang marah selalu mencari apa? Mencari scapegoat, mencari apa itu? Scapegoat itu apa itu? Kambing hitam untuk melampiaskan kemarahan kita, untuk melampiaskan hal-hal yang kita anggap hal-hal tersebut menjadi penyebab semuanya ini. Kasihan ada seorang, saya tidak bilang bahwa saya tahu, saya tidak membela dia sama sekali, tapi kan kasihan orang kemudian mulai menyebar hoax dan kemudian mereka mulai terjebak pada mencari kambing hitam. Mereka mulai tuduh si ini antikristus. Mereka mulai tuduh si ini nabi palsu. Mereka mulai tuduh si itu dia berbahaya. Pemahamannya ini kita kemudian mulai mencurigai semua orang. Semakin kita entertain ini konspirasi ini, semakin kita merasa marah, tapi tetap tidak pasti kan. Semakin kita marah, semakin kita mulai. Yang paling parah adalah saudara mulai mengalami keroposnya iman. Saudara kemudian mulai mengalami keroposnya ini realita bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam kehidupan ini.
Kita kemudian mulai kehilangan realita bahwa Tuhan masih duduk di atas tahta. Sekarang kita mesti cari, scapegoat-nya siapa nih? Black sheep-nya yang mana nih? Bahwa black sheep-nya mana nih? Yang perlu kita tembak yang mana nih? Kita kemudian mulai cari hal-hal tersebut. Itulah yang dibuat sebenarnya oleh apa yang kita sebut dengan konspirasi teori ini. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh berpikir atau merancangkan sesuatu untuk masa depan kita pribadi. Tapi mari saya beritahu pada saudara, Tuhan sudah rancangkan masa depan saudara. Masa depan saudara akan baik-baik saja. Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, bagaimana dengan yang mati? Mati aja. Yang mati pulang kepada Tuhan. Absence with body, presence with God. Penyebab kematian bisa apa saja. Di dalam kehendak Allah kita tidak perlu panik soal hidup dan mati. Alkitab telah membuat sama antara hidup dan mati di dalam Kristus. Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Berarti untuk kita orang percaya, hidup dan mati dalam satu level. Gak ada yang lebih baik, mana yang tidak. Di dalam Tuhan, kalau kita mati, apapun model matinya. Ada yang mati dianiaya, ada yang mati dibakar, mati ditenggelamkan, mati dibunuh, mati apa aja. Semua mati dengan cara yang boleh, dengan cara yang paling mengenaskan yang sudah bisa imagine. Tapi mati gak ada masalah. Karena begitu kita mati, kita ketemu dengan Tuhan. Yang penting hidupnya, Pak. Bagaimana cara kita mati gak penting. Yang penting bagaimana cara kita hidup jauh lebih penting. Itu adalah hal yang kita perlu pertimbangkan. Kita gak perlu takut. Kita gak perlu bimbang. Berarti, nah, di tengah-tengah semua pandemi ini, di tengah-tengah semua akibat yang dibawanya, yuk mari kita membuat prioritas dalam kehidupan kita. Coba susun prioritas kita, hal-hal yang harus kita kerjakan. Prioritas yang pertama adalah selalu kembali kepada firman Tuhan sebagai jawaban kehidupan saudara dan tidak langsung pergi ke media dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Oh memang, sekarang firman Tuhan juga ada di media. Betul kan? Tapi di sini kita perlu sekali untuk bertumbuh dewasa. Disinilah kita tidak bisa lagi bergantung kepada yang lain. Kesempatan terbaik saudara untuk bergantung kepada Tuhan secara personal, ini waktunya. Gak ada waktu yang lebih baik dari sekarang ini. Ini waktunya saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara mengembangkan hal-hal di mana saudara bisa menerima pewahyuan dari Tuhan. Bisa menerima tuntunan dari Tuhan. Jadi saudara tidak lagi bergantung pada orang lain untuk menuntun kehidupan saudara. Saya mempercayai kehendak Tuhan dari dulu adalah Tuhan mau langsung berbicara pada kehidupan saudara. Tuhan mau langsung apa itu? Saya punya bahasa itu. Langsung berinteraksi dengan saudara. Langsung dia mau secara dinamis berhubungan dengan saudara, dengan masalah-masalah saudara, dengan semua yang saudara hadapi. Tuhan mau langsung bersama dengan saudara. Saya tadi tiba-tiba muncul ayat itu di kepala saya sampai saya harus tanya anak saya, di mana ayatnya? Saya lupa. Ya, ada sebuah kata tentang bahwa Tuhan ada di sana. Jehovah Shammah. Itu ayatnya ternyata di Yehezkel 48, ayatnya yang terakhir. Itu kata yang terakhir dari kitab Yehezkel. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jehovah Shammah. God is there. Mari, saudara yang takut, saudara yang kesepian, saudara yang tidak pasti. Bolehkah saya katakan ini pada saudara? 3 hal yang saudara alami itu tidak menghalangi Tuhan untuk tetap ada bersamamu di dalam keadaanmu. He is there. Jehovah Shammah. Tuhan ada di situ. Ketika dunia gelap, sangat gelap. Begitu gelapnya dunia ini, Yesus hadir di situ. Itu yang disebut, yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Kalau saudara baca, firman itu adalah terang, dia adalah kehidupan. Dia jadi manusia. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Di tengah-tengah orang berdosa dalam dosa yang kita kerjakan. Tuhan hadir di situ. Dosa saudara tidak menghalangi kehadiran Tuhan. Sebab dia janji dalam kehidupan saudara. I will be there. I am there. Namanya I am that I am.
Dia selalu ada dengan kita. He is there. Dalam situasi ini, dia ada dengan kita. Kita jangan sampai kehilangan hal tersebut. Kita jangan sampai kehilangan kesadaran tersebut. Kita jangan sampai kehilangan sukacita untuk menyadari kehadirannya ada dengan kita. Nah, berarti yang pertama tadi adalah lari daripada firman Tuhan. Larilah kepada firman Tuhan. Sekarang ini adalah waktu yang terbaik. Ya, saya tahu kalau saya bilang ini nanti beberapa orang akan menyesal. Tapi tahu nggak? Ini adalah waktu yang terbaik yang kita Filipi bilang itu. Apa yang telah kamu pelajari. Nah, masalahnya ada orang yang tidak pelajari sama sekali firman Tuhan. Dengar firman Tuhan masuk kiri keluar kanan. Itu masih bagus, masih sempat nyangkut di tengah. Yang paling parah saya selalu bilang masuk kiri keluar kiri, masuk kanan keluar kanan. Firman Tuhan cuma mental buat mereka. Apa yang mereka pelajari? Mereka pandang enteng firman Tuhan, mereka rendahkan firman Tuhan. Well, let me tell you. Sekarang ini adalah kesempatan saudara untuk kemudian kembali secara pribadi menemukan rema firman Tuhan. Sudah baca sendiri apa yang tertulis logos itu, tapi kemudian dia merema dalam kehidupanmu. Pelajarilah firman Tuhan. Apa yang kamu terima, apa yang pernah diimpartasi dalam kehidupanmu, coba lihat ulang, renungkan ulang, ponder ulang. Ya, saya selalu bercanda sih kalau saya khotbah di Garam atau di mana aja. Saya selalu bilang ini, saudara masih ingat nggak 2 minggu yang lalu? Langsung saya akan bilang begini, saya salah, kenapa saya tanya? Saudara pasti sudah lupa. Nggak mungkin lah, minggu lalu aja saudara lupa, apalagi yang kemarin. Kita selalu despise kadangkala apa yang kita dengar. Yuk, mari jangan despise, jangan rendahkan lagi, jangan sepelekan lagi. Apa saja yang berhubungan dengan firman Tuhan, yang berhubungan dengan kehendak Allah, take it. Apa yang telah kamu dengar, kamu lihat daripadaku. Teladan-teladan orang yang kita lihat, yang kita berfellowship. Waktu mereka bersaksi, kita belajar sesuatu. Hey, belajar juga dari orang lain. Yang kita lihat dari orang lain. Kadang-kadang itu jadi paradigma dalam kehidupan kita, jadi gambar buat kita. Alkitab bilang kalau kita buat itu, damai sejahtera datang, kuasai kehidupan kita. Saya mempercayai begini. Jangan cepat-cepat terpancing dengan berita-berita yang beredar, konspirasi teori. Jangan cepat-cepat terpancing. Bukan berarti nggak boleh tambah pengetahuan, boleh baca saja, tapi lihat firman Tuhan, pelajari yang benar. Saya mendengar ada hamba Tuhan yang mulai point finger, hamba Tuhan mulai sepertinya ada bukti yang sangat nyata bahwa ini, kemudian kita lampiaskan anger kita kepada orang tersebut. Kita tidak, jangan seperti itu. Kita sudah pelajari di dalam sejarah waktu bangsa Israel, waktu orang Israel, gereja mula-mula mengalami penganiayaan di Roma, mereka bilang Nero antikristus, itu kan? Ya kan? Ada yang bilang Hitler antikristus, ya kan? Ya, ada yang bilang pemimpin Rusia beberapa waktu yang lalu, Gorbachev, Glasnost, yang menyebabkan itu Glasnost dan Perestroika, kita bilang dia antikristus. Kita mulai tuding semua orang karena kita mempercayai teori-teori itu. Kita kemudian gagal untuk menemukan kekuatan ilahi dalam kehidupan kita. Di dalam kita ada seperti racun kemarahan yang tak pernah terselesaikan. Mencari kambing hitam untuk disalahkan. Mencari kambing hitam yang harus kita salahkan hari ini dan kapan saja. Kita kehilangan damai sejahtera Allah. Ada kepahitan-kepahitan di dalam kita. Tapi yuk mari kita bersandar pada Tuhan. Cari firman Tuhan. Perhatikan teladan orang percaya yang kamu terima, pengajaran yang kamu terima, dan seterusnya. Tapi ini yang paling penting, yang ketiga adalah peliharalah kasih persaudaraan satu sama lain. Tetaplah kita saling membantu, menguatkan satu sama lain. Kiranya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kiranya kamu akan tetap bersekutu di dalam Tuhan. Kamu akan tetap saling membantu satu sama lain. Bertolong-tolonglah dalam situasi yang seperti ini. Supaya kemudian kita paham bahwa di balik semuanya ini, Jehovah Shammah, Tuhan ada di situ. Saya suka kasih gini mata saya. Are you there, God? Hati saya selalu berkata, yes, I'm here. I'm always with you.
Saya selalu ada dengan engkau. Jangan sampai kehilangan perspektif itu. God is with you. Tuhan ada di situ. Jehovah Shammah, God is there. Dia dekat dengan saudara. Dia berjalan dengan saudara. Dia setia pada saudara. Dia tidak pernah berubah. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang sederhana ini, firman Tuhan yang simple ini bisa memberkati kita sekalian. Saya mau berdoa buat saudara-saudara sekalian. Bapa di sorga, terima kasih buat Yesus. Terima kasih firman telah menjadi manusia. Kita telah melihat kemuliaannya. Kami telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan dan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kiranya kami bisa embrace kehidupan Yesus dalam kehidupan kami. Dan terus menerus kami akan terus terikat kepada firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan yang kami baca, tapi firman Tuhan yang hidup itu pribadi Yesus. Kami juga terikat kepada semua hal-hal yang baik yang kau janjikan kepada kami. Hati kami bersemangat untuk semua yang baik yang kau siapkan bagi kami. Ketika dunia sedang takut, ketika dunia sedang kesepian, ketika dunia sedang tidak pasti, kami punya kepastian dalam firman Tuhan. Kami punya kepastian di dalam Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal kekal. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya kekuatan dari Tuhan turun ke atas kami sekalian. Berkatilah semua keluarga. Berkatilah semua orang yang mendengarkan firman-Mu. Biar kami semua diperkuat oleh firman Tuhan. Hari lepas hari kami hidup seperti yang Kau janjikan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Thank you. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya video tadi sudah memberkati kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys.